Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semua. Perkenalkan nama saya Naila Fariha dengan NIM 230200747176 dari kelas PBSIE 2023. Kali ini saya akan menceritakan salah satu pengalaman saya, yaitu mengikuti kursus renang di salah satu klub yang saya ikuti. Berawal dari yang saya sewaktu kecil saya sering mengalami sesak nafas ketika saya batuk, ketika saya kena debu, angin malam, asap rokok dan lain sebagainya. Kemudian saya pada waktu itu saya berobat di salah satu dokter spesialis anak dan dokter tersebut menyarankan kepada ibu saya tentang gimana kalau anaknya ini diajari renang atau dikursuskan renang begitu. Kemudian saya waktu mendengarnya sedikit kaget karena saya tidak bisa sama sekali renang dan saya takut air pada waktu itu karena saya mudah kedinginan. Jadi waktu saya waktu kecil masuk kolam itu selama belum ada 5 menit itu saya sudah biru-biru gitu, udah kedinginan. Terus tangan saya juga sudah keriput seperti itu. Terus pada suatu hari setelah pulang dari situ saya bilang ke ibu saya, Bu, pokoknya saya tidak mau untuk mengikuti les renang apapun yang terjadi, pokoknya saya tidak mau. Terus kata ibu saya, oh iya ya sudah seperti itu. Kemudian pada suatu hari saya diajaklah sama ibu saya itu ke tempat latihan renang di salah satu klub. Saya survei ke situ. Awalnya saya tidak mau, akhirnya saya dipaksa ibu saya. Kemudian saya mengikuti itu. Saya hanya melihat uh, kakak tingkat ya yang udah lihai yang berenang di situ. Tapi saya tetap saja tidak memiliki ketertarikan untuk mengikuti latihan renang tersebut. Tetapi pada hari berikutnya saya sedikit dipaksa dengan ibu saya untuk mengikuti renang. Akhirnya saya kalah dan saya juga mengikuti kemauan ibu saya. Akhirnya saya mengikutilah latihan renang tersebut. Kemudian saya benar-benar telah memasuki salah satu klub itu, namanya Victory Swimming Club. Akhirnya saya diajarkan teori dasar renang pada waktu itu, berawal dari kaki, kemudian tangan, cara pengambilan nafas, kemudian naik tingkat ke selanjutnya saya diajarkan gaya bebas, kemudian naik tingkat lagi saya diajarkan gaya dada, kemudian gaya punggung, kemudian gaya kupu-kupu. Di antara 4 gaya ini saya paling menyukai gaya dada karena itu paling mudah, kemudian gaya bebas. Jadi gaya punggung itu gaya dada adalah gaya andalan saya. Kemudian baru gaya punggung, kemudian kupu-kupu. Karena kupu-kupu itu sangat susah menurut saya. Tekniknya juga sangat susah kalau menurut saya. Jadi saya belajar gaya kupu-kupu itu sangat lama ya dibanding gaya-gaya sebelumnya. Kemudian setelah itu akhirnya saya bisa renang dengan baik. Saya bisa dan akhirnya saya malah bisa mengikuti beberapa perlombaan antar klub ya awalnya. Jadi antar klub saya mengikuti kompetisi. Yang pertama saya mengikuti kompetisi 50 meter gaya dada. Itu saya memenangkan, itu langsung saya menang juara 1. Karena itu saya percaya diri ya, soalnya emang saya bisa itu tekniknya. Kemudian perlombaan berikutnya saya mengikuti gaya bebas, saya mengambil 100 meter. Setelah itu saya juga mengambil 100 meter gaya dada. Berikutnya saya barulah mengikuti gaya punggung, gaya kupu-kupu. Gaya punggung saya mengikuti juga sudah 50 meter, 100 meter saya mengikuti. Jadi kan tergantung U berapa. Jadi saya mengikuti umur saya 2004. U 2004 gaya punggung, contoh gaya punggung 50 meter putri seperti itu. Kemudian gaya punggung saya juara 3. Saya juara 3 dan saya kupu-kupu ternyata saya pertama kali diikutkan pelatih saya itu antar klub, saya disuruh mengikuti 100 meter gaya kupu-kupu. Di situ saya kaget karena saya belum bisa pada waktu itu. Dan
kata pelatih saya, nggak apa-apa, coba aja, menang kalah di akhir, kata beliau seperti itu. Oke, saya mengikuti, tapi saya tidak pede ya. Jadi saya yakin saya kalah dengan itu yang lain, teman-teman saya yang lain. Ternyata benar, saya kalah dan saya mendapatkan harapan itu ya, harapan 2 atau 3, saya lupa itu. Kemudian setelah itu alhamdulillah saya sudah hingga titik dimana saya tidak bisa renang sama sekali, dari nol sampai saya mengikuti lomba. Di sekolahan saya juga mewakili lomba-lomba tingkat SD, tingkat kecamatan, itu mewakili renang dengan teman laki-laki saya. Kalau laki-laki saya yang perempuan. Kemudian alhamdulillah saya bisa memenangkan beberapa perlombaan dengan tingkat itu kecamatan antar sekolah. Saya mengikuti renang dari kelas 3 SD hingga kelas 6 SD seperti itu. Jadi itu cerita waktu sekolah dasar ya, seperti itu. Dan alhamdulillah sesak nafas saya pada waktu saya masuk itu, saya masuk pertama, bulan berikutnya saya sudah alhamdulillah sudah tidak merasakan sakit nafas lagi 3 detik. Jadi saya sudah senang, saya sudah alhamdulillah sehat walafiat, sudah tidak ada lagi sesak nafas yang saya alami. Begitu cerita singkat saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.